Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan NIM 2023-11295 dari S1 Teknik Elektro dengan mata kuliah Sistem Kontrol Fazi dari kelas B dengan dosen pengampu Pak Bayu Aji Sudibyo, STMT MBA. Di sini saya akan menjelaskan tentang Fazi Mamdani dan simulasi MATLAB-nya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang Fazi Mamdani dan simulasi MATLAB-nya. Pertama, latar belakang. Dalam kehidupan nyata, banyak permasalahan yang bersifat tidak pasti dan sulit dipresentasikan secara tegas, seperti penilaian suhu, permintaan, dan kualitas. Nah, metode konvensional seringkali kurang mampu menangani kondisi tersebut karena hanya menggunakan logika biner. Jadi, untuk mengatasinya, maka konsep logika fazi diperkenalkan oleh Lotfi Azadeh yang memungkinkan suatu nilai memiliki derajat keanggotaan. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah metode Mamdani yang dikembangkan oleh Ibrahim Mamdani yang menggunakan aturan if-then. Untuk pengertiannya, ia merupakan metode sistem inference fazi yang menggunakan input ke output dalam bentuk himpunan fazi. Jadi metode ini termasuk dalam inference sistem yang melalui tahapan fusifikasi, inferensi, dan defusifikasi. Lalu ada pun manfaat dan tujuan. Untuk manfaat, yang pertama, tentunya membantu pengambilan keputusan pada kondisi tidak pasti. Kedua, mudah diterapkan tanpa perhitungan matematis kompleks, meningkatkan efisiensi dalam sistem industri. Tujuannya mengolah data tidak pasti menjadi keputusan yang tepat, meniru pengambilan keputusan manusia dengan aturan if-then, mengoptimalkan sistem kontrol dan pendukung keputusan. Untuk karakteristik, yang pertama, ia menggunakan aturan linguistik. Yang kedua, menggunakan fungsi keanggotaan dan output berupa himpunan fazi. Yang terakhir, menggunakan metode defusifikasi atau sentroid umum. Untuk proses kerja, yang pertama, fusifikasi berarti mengubah input menjadi nilai fazi. Yang kedua, basis aturan atau rule base, yang berarti menyusun aturan if-then. Yang ketiga, inferensi berarti menggunakan metode min-max. Yang terakhir, defusifikasi mengubah hasil fazi menjadi nilai tegas. Kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan tentunya kita mudah memahami, lalu mampu menangani data yang tidak pasti, fleksibel dan banyak digunakan di berbagai bidang. Untuk kekurangan, jumlah aturan bisa menjadi banyak dan kompleks, proses relatif lebih lama, dan bergantung pada perancangan fungsi dan aturan. Nah, untuk penerapannya di industri, contohnya yaitu pada sistem seleksi beasiswa. Adapun blok diagramnya, jadi dari input, lalu fusification, lalu ada database, rule base, lalu nanti decision making unit, lalu terakhir defusification, barulah hasil akhir output. Nah, penjelasannya, ia digunakan untuk menentukan kelayakan penerima beasiswa dengan beberapa kriteria seperti nilai akademik, penghasilan orang tua, dan jumlah tanggungan. Nah, metode ini pastinya subjektif dan tidak pasti, mampu mengatasi dengan metode ini sehingga lebih objektif dan tepat sasaran. Lalu adapun cara kerja. Yang pertama, kita menginput data. Data yang digunakan dapat berupa nilai rapor, penghasilan orang tua, dan jumlah tanggungan. Yang kedua, fusifikasi, mengubah data input menjadi nilai fazi. Contoh, untuk nilai rendah, sedang, tinggi. Begitupun dengan penghasilan. Nah, lanjutannya ada rule base, aturan. Contohnya, jika nilai tinggi N, penghasilan rendah, maka layak. Jika nilai rendah, maka tidak layak. Nah, inference
menggunakan metode Mamdani, min-max untuk menentukan hasil. Defusifikasi mengubah hasil fuzzy menjadi nilai akhir. Layak atau tidak layak, biasanya menggunakan metode sentroid. Adapun tabel kriteria seperti nilai akademik rendah sedang tinggi, begitupun dengan yang lainnya. Ada tabel aturan. Jika nilai tinggi, penghasilan rendah, tanggungan banyak, berarti itu layak. Jika tinggi, penghasilan tinggi, tanggungan sedikit, itu masih dipertimbangkan. Jika nilainya rendah, penghasilan tinggi, tanggungan sedikit, berarti itu tidak layak. Jadi, adapun simulasi MATLAB. Nah, nilai dibagi menjadi 3 kategori seperti rendah, sedang, dan tinggi. Yang telah saya sebutkan seperti penjelasan sebelumnya dengan derajat keanggotaan 0 sampai 1. Jadi kalau kurvanya rendah itu berarti menunjukkan nilainya kecil. Kurva sedang berbentuk segitiga yang ada di tengah ini. Nah, kalau kurva tinggi untuk nilainya besar. Satu nilai bisa masuk ke lebih dari satu kategori sekaligus atau tidak kaku. Jadi, sistem mengambil keputusan yang lebih fleksibel dan objektif untuk menentukan kelayakan beasiswa. Kesimpulannya, tentunya metode ini digunakan untuk mengolah data yang tidak pasti. Prosesnya ada fusifikasi, inferensi, dan defusifikasi menghasilkan keputusan yang lebih fleksibel. Nah, penerapannya pada seleksi beasiswa membantu menghasilkan keputusan yang lebih objektif dan tepat sasaran. Daftar pustakanya. Dan sekian, apabila ada kekurangan dan kesalahan kata, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.